Haleluya, haleluya. Masih dalam program Kata Hari ini bersama dengan Om Jono. Dan dalam edisi Alkitab setiap hari. Karena saya percaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mencari wajah Tuhan pasti senang membaca firman Tuhan. Jangan sampai Alkitab hanya menjadi pajangan di rumah. Engkau orang Kristen, kalau nggak baca Alkitab, Anda hanya menjadikan Alkitab sebagai pajangan. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan untuk bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan. Mulai satu pasal setiap hari. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa baca 11 pasal atau 10 pasal atau 5 pasal, tapi minimal satu hari satu pasal. Dan kita akan memulainya. Saya mengajak saudara, tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih buat waktu yang indah hari ini. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Masih dalam pembahasan kitab Mazmur. Kemarin kita sudah belajar Mazmur pasal 1 dan sekarang Mazmur pasal 2. Kita akan baca bersama-sama. Judulnya unik dan luar biasa, yaitu Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Apa sih ciri orang yang diurapi Tuhan? Yang pertama, coba lihat pada ayatnya yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi yang pertama, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mau menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang-orang yang mau menceritakan tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, apa ciri seorang yang diurapi Tuhan? Lihat coba ayatnya yang ke-9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Engkau punya kuasa. Jadi yang kedua adalah ciri orang yang diurapi Tuhan adalah engkau memiliki kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di dunia ini. Alkitab bicara buat kita, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa yang gelap yang ada di dunia ini. Yang ketiga, apa ciri seorang yang diurapi Tuhan? Coba lihat ayatnya yang ke-10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang siap menerima pengajaran dan hidupnya bijaksana. Bijaksana di sini yang dimaksud adalah adil, memilah mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia akan berkata tidak. Sebaliknya, ketika hal itu berkenan di hadapan Tuhan, maka dia akan tetap menggaungkan, menceritakan tentang segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang keempat adalah apa ciri orang yang diurapi Tuhan? Ayatnya yang ke-11 bilang seperti ini.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Orang-orang yang tetap memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, ciri seorang yang diurapi Tuhan adalah ayat 12. Coba kita baca sama-sama. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap kami, biar kami tetap diurapi Tuhan, sehingga kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, sehingga kami mau menerima setiap nasihat dan hidup bijaksana, sehingga kami mau bertindak hati-hati, kami mau tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan kami tetap mau setia kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa pada program berikutnya. Haleluya.